DRL sekali lagi Doktif tekankan, kamu bukan manusia kebal hukum. Ya, kamu sekarang tinggal menunggu saja saat-saatnya. Jadi silakan DRG datang, kamu klarifikasi depan penyidik apa yang sudah kamu ucapkan ke SS, ucapkan ke orang-orang lain apa. Dan kamu wajib untuk membuktikan hal itu. Jangan jadi pengecut ya kalian. Itu ya. aja sih. Hadapi aja, sampaikan di depan penyidik. Pertarungan panas antara Richard Lee dan sosok kontroversial yang dikenal sebagai Doktif kini memasuki babak baru. Tidak cukup hanya dilaporkan, kini giliran Doktif balik melawan. Membawa bukti ke kepolisian, menantang habis-habisan, bahkan sampai menyindir juga Reza Gladys. Doktif terang-terangan bilang segala hal yang dilaporkan beberapa orang, mulai dari Richard Lee, Reza Gladys, dan pengusaha skincare lain adalah fitnah. Ucapan yang keluar dari mulut Doktif sangat berani dan ganas. Apa sebenarnya yang terjadi di balik drama dunia skincare ini? Baru-baru ini, Doktif muncul di hadapan polisi. Bukannya gentar dengan laporan Richard Lee, Doktif justru membawa bukti-bukti yang menurutnya dapat membalikan keadaan. Dengan nada keras, ia menyebut laporan Richard hanyalah fitnah belaka. Doktif menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam. Dan kami per hari ini sudah menyerahkan bukti-bukti baik berupa dokumen, surat-surat maupun video yang untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh saudara DRL dalam laporannya tersebut adalah tidak benar. Tidak benar karena kan laporannya adalah fitnah ya. Bahwa tidak benar sebuah fitnah. Karena apa? Karena itu adalah sebuah fakta. Apa yang disampaikan oleh klien kami mengenai produk-produknya yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan itu adalah fakta, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik. Di depan publik, Doktif bahkan menantang Richard Lee secara terbuka. Ia menegaskan siapapun termasuk Richard tetap bisa tersandung hukum jika terbukti bersalah. Doktif seolah ingin menunjukkan bahwa popularitas dan nama besar tidak bisa melindungi seseorang dari jerat aturan. Ini negara hukum, bukan negara milik DRL. Ya, hukum tidak bisa dibeli, hukum tidak bisa dibayar dengan uang. Jadi di sini DRL sekali lagi Doktif tekankan, kamu bukan manusia kebal hukum. Ya, kamu sekarang tinggal menunggu saja saat-saatnya. Tiba, keadilan akan ditegakkan. Pernyataan ini membuat suasana makin panas. Netizen pun terbelah, sebagian mendukung langkah berani Doktif, sebagian lain tetap menudingnya mencari sensasi. Tak berhenti di situ, Doktif juga menyindir kalau memang dirinya dilaporkan, seharusnya dokter-dokter yang suka flexing harta di media sosial juga turut dipolisikan. Ia menilai ada ketidakadilan ketika hanya dirinya yang jadi sasaran. Kalau misalnya ingin melaporkan Doktif, harusnya kalian melaporkan dokter-dokter yang menjual produk overclaim, dokter-dokter yang menjual stiker, duta stiker. Kok kalian nggak melaporkan yang jelas sudah merugikan jutaan masyarakat ratusan miliar? Kok diam? Apakah karena mereka yang bayar kamu yang melaporkan sehingga kamu tidak mau melaporkan si donatur? Seperti itu. Banyak kok dokter tidak etis untuk melakukan flexing. Kok nggak dilaporkan dari kemarin-kemarin? Kan ini kan lucu, kurang kerjaan banget gitu loh. Ya, jadi buat Doktif, Pak Ogah ini hanya mencari sensasi. Ya, tidak perlu Doktif tanggepin karena mungkin dia juga nggak ada klien yang diurusin. Ya, jadi ya udahlah, nggak penting itu laporannya. Di tengah derasnya laporan, Doktif mengaku sebagian besar tuduhan hanyalah lucu-lucuan belaka. Ia mengatakan gaya dirinya memakai topeng atau tampil dengan pesona tertentu adalah hak privasi dan tidak ada hubungannya dengan legalitas atau isi konten yang ia sampaikan. Menurut Doktif,
Orang-orang terlalu baper dengan gayanya, padahal esensi kritik yang dia sampaikan jauh lebih penting. Adalah haknya dokter untuk mau pakai topeng, mau pakai kacamata, mau pakai cadar saat ini, itu kan haknya dokter. Itu adalah hak privasi, hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang juga. Nggak perlu dokter takut seperti itu. Jadi nggak perlu ditanggepin. Berarti satu laporan yang lucu aja. Berarti dokter nggak takut ya nanti misalnya nanti Sedikit pun nggak akan pernah takut. Ya, itu laporan lucu-lucuan sayang. Bahkan yang saat ini juga dokter sudah jadi tersangka di Medan pun dokter sedikit pun nggak gentar, nggak takut sayang. Gitu. Ya. Dalam kesempatan itu, Doktif juga tak lupa menyindir sosok lain, Reza Gladys. Ia menantang Reza untuk membuktikan semua tuduhan yang pernah dilontarkan terhadap dirinya. Doktif menegaskan jangan hanya berani di media sosial, tapi harus bisa menghadirkan bukti konkret di hadapan hukum. Dokter juga harus fokus ke permasalahannya Doktif. RG segera datang panggilan di Jakarta Timur, Polres Jakarta Timur, satu-satu diselesaikan ya. Gitu. Jadi silakan DRG datang, kamu klarifikasi depan penyidik apa yang sudah kamu ucapkan ke SS, ucapkan ke orang-orang lain apa, dan kamu wajib untuk membuktikan hal itu. Ya, udah gitu aja. Oke? Makanya saya sekali lagi ingatkan kepada kuasa hukum DRG ini, ayolah sebagai kalau memang kalian berkuar-kuar di luar sana tidak patuh hukum, nah kalian buktinya bisa Tidak lihat sendiri patuh hukum kan Hanya cuman untuk memberikan klarifikasi doang sebagai saksi bukan sebagai tersangka. Jangan jadi pengecut ya kalian. Itu ya. aja sih. Hadapi aja. Sampaikan di depan penyidik apa yang kamu ceritakan kepada SS, yang kamu ceritakan kepada Panda, yang kamu ceritakan ke masyarakat, yang kamu sebarkan selama ini di akun-akun kamu. Sampaikan itu di depan penyidik dong. Jangan beraninya cuma di medsos. Itu yang Doti sampaikan ya. Jadi jangan lagi ingkar. Datangi panggilan dari Jakarta Timur. Lebih jauh lagi, Doktif menyebut bahwa banyak pengusaha skincare takut padanya. Menurutnya, pengusaha yang benar-benar menjalankan bisnis sesuai aturan tidak perlu khawatir. Justru mereka yang takut adalah pengusaha nakal yang merasa tersenggol dengan apa yang ia bongkar. Jadi Doktif juga bingung. Yang merasa risih, benci dengan kehadiran Doktif sekali lagi adalah pengusaha nakal. Ya, pengusaha nakal yang masih ingin menipu kalian. Tapi untuk pengusaha yang ingin berbenah, pabrik yang ingin berbenah, mereka selalu mendukung Doktif. Seperti itu. Kalimat ini semakin mengukuhkan citra Doktif sebagai musuh bersama para pemain besar di industri skincare. Menutup pernyataannya, Doktif mengirim pesan menohok kepada semua pihak yang melaporkan dirinya. Ia menyebut mereka seharusnya sadar diri karena memang tidak sesuai hukum. Ia menyatakan akan menghadapi semua laporan satu persatu hingga semuanya terbongkar jelas di mata publik. Ini ya, untuk DRL, untuk AS, Toboker yang melaporkan Doktif. Gini ya, silahkan tuntut Doktif. Tapi yang Doktif harap proses berjalan tegak lurus, bukan dikondisikan. Ya, tuh. Negara ini bukan milik kalian. Negara ini bukan milik konglomerasi mafia skincare. Ya. Kenapa Doktif bilang tuntut dong Doktif, tuntut, nggak ada takutnya, karena itu fakta. Semua berbasis data, ya. Jadi Doktif nggak takut. Tapi kalau dikondisikan, Doktif akan melawan balik dengan lebih ganas, ya. Jadi kalau ada kemarin begitu cepatnya Doktif jadi tersangka, tiba-tiba di Mabes dipertanyakan, di sini pun begitu di Mabes dipertanyakan, sudahlah, ya. Untuk pelapor, penyidik, yuk penyidik tegak lurus, pelapor sadar diri, kalau salah perbaiki, bukan malah menyerang Doktif. Kenapa? Karena itu akan kembali ke diri kalian sendiri. Seperti itu. Pertarungan di dunia skincare ini tampaknya masih jauh dari kata selesai. Richard Lee dengan laporannya, Reza Gladys dengan tuduhan-tuduhannya, dan kini Doktif yang semakin ganas melawan.
pasti, publik kini jadi saksi dari drama hukum paling panas tahun ini. Apalagi kasus ini berbelit-belit dengan melibatkan banyak nama pengusaha skincare. Bagaimana menurut kamu? Siapa yang akan menang dalam pertarungan panjang ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di Kupas Tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.